Assalamualaikum para pejalan. Kali ini saya akan berjalan kaki dari pemakaman Tionghoa Cikadut, Bandung menuju ke Bukit Panyandaan sejauh kurang lebih 5 km. Untuk kemudian turun lagi lewat jalan yang lain juga sejauh 5 km. Sehingga total perjalanan kurang lebih 10 km. Perjalanan diawali dari rumah di Girimande Cikadut, turun ke Gang Sungai Cikilai, kemudian menuju ke Gapura Pemakaman Cikadut. 5 km awal jalurnya berupa jalan kampung, baik cor maupun aspal. Kemudian selepas kafe ngopi di kebon, tepatnya di pertigaan Cibanteng, saya belok kanan memasuki jalan tanah. Tetapi karena hampir tiap hari turun hujan, jalan tanah menjadi becek dan lengket, sehingga sepatu sebelah kanan saya menjadi jebol. Akhirnya sisa perjalanan 5 km lagi saya tempuh dengan tidak beralas kaki alias nyeker. Jalur berangkat dari Cikadut hingga ke Panyandaan full berupa tanjakan landai, dan jalur pulangnya juga full berupa turunan. Jadi bagi orang Bandung yang ingin mencoba jalan kaki di tanjakan dengan suasana pinggiran kota yang sejuk, jalur ini bisa dicoba. Jalan kaki di tanjakan dinilai lebih efektif dibanding berjalan di jalan datar, karena berjalan di kemiringan mampu meningkatkan intensitas latihan tanpa harus menaikkan kecepatan. Contohnya, orang dengan berat badan 70 kg bisa membakar 400 kalori jika berjalan kaki selama 1 jam di tanjakan dengan kecepatan 5,5 km per jam. Sedangkan jika berjalan di jalan datar dengan durasi yang sama hanya bisa membakar 250-an kalori saja. Jalan di tanjakan juga ramah sendi karena dapat menekan abduksi lutut atau gerakan membuka sendi ke arah luar, sehingga risiko cedera sendi berkurang. Sedangkan jalan di turunan, risiko cederanya bisa 3 kali lipat. Dan sambil nonton video ini, saya akan share lebih lanjut tentang 4 manfaat berjalan kaki menanjak. 1. Meningkatkan denyut jantung. Saat berjalan menanjak, otot-otot kaki bekerja lebih keras melawan gravitasi bumi dan detak jantung pun meningkat. Peningkatan denyut jantung ini menyebabkan jantung memompa lebih banyak darah ke seluruh tubuh, yang berarti lebih banyak oksigen yang dikirim ke otot, organ, dan jaringan tubuh lainnya. Peningkatan denyut jantung juga meningkatkan kapasitas paru-paru dan meningkatkan kebugaran kardiovaskular secara keseluruhan. 2. Membakar lebih banyak kalori. Berjalan di tanjakan membantu membakar lebih banyak kalori daripada berjalan di jalan datar. Saat menanjak, tubuh bekerja lebih keras untuk melawan gravitasi dan mengatasi perbedaan ketinggian. Hal ini meningkatkan intensitas aktivitas fisik dan menghasilkan pembakaran lebih banyak kalori. Bahkan setelah berjalan di jalan menanjak, tubuh membakar kalori ekstra karena peningkatan metabolisme. Ini dikenal sebagai efek afterburn, yang terjadi ketika tubuh terus membakar lebih banyak kalori setelah aktivitas fisik yang intensif. 3. Menguatkan otot rantai posterior. Jalan menanjak melibatkan otot-otot rantai posterior, yaitu kelompok otot yang terletak di bagian belakang tubuh, termasuk otot punggung, bokong, paha belakang, betis, dan kaki belakang. Saat Anda berjalan menanjak, otot-otot ini bekerja lebih keras untuk mengatasi gravitasi dan menjaga keseimbangan tubuh. Melatih otot-otot ini secara teratur membantu meningkatkan kekuatan, stabilitas, dan daya tahan secara keseluruhan. 4. Meningkatkan kerja otot tungkai bawah. Berjalan menanjak juga akan meningkatkan aktivitas otot tungkai bawah karena otot tersebut bekerja lebih keras untuk mengangkat tubuh. Saat Anda berjalan menanjak, otot betis, pergelangan kaki, dan paha depan akan mendapat rangsangan yang kuat. Namun latihan ini harus dimulai dengan hati-hati dan harus cukup istirahat untuk pemulihan otot.
Dari sini tanah menjadi basah dan lengket, sehingga lama-kelamaan sepatu menjadi tebal dan akhirnya jebol tidak kuat. Sehingga sisa perjalanan turun sejauh kurang lebih 5 km, saya terpaksa melepas alas kaki seperti orang Baduy Kanekes. Jadi saran saya buat yang ingin mencoba, jika 1-2 hari sebelumnya turun hujan, jangan coba-coba lewat jalur ini. Saya sudah sampai di Jalan Panorama Alam. Ke arah kiri itu menuju ke Warung Napak Tilas, juga ke Cafe Omah Putih, dan nantinya bisa ke Pasir Impun. Sedangkan yang ke arah kanan ini turun menuju ke Cafe Senja, ke Jati Handap, ataupun ke Cikadut. Dia numpang lewat ya, mau ke kebun situ. Jalur kebun ini adalah salah satu jalur favorit saya jika berjalan kaki ke daerah ini. Kota Bandung mulai terlihat dari sini. Sayang cuaca berawan sehingga tidak terlihat terlalu jelas. Dari sini jalan tanah sudah berakhir dan tinggal meneruskan perjalanan melalui jalan kampung, komplek perumahan, kemudian kembali ke kuburan Tionghoa dan akhirnya ke Girimande Cikadut. Entah bakal bertahan berapa lama lagi jalan setapak ini, karena nanti oleh pihak developer pasti akan ditutup kalau perumahannya terus berkembang. Sekarang saya memasuki ujung atas komplek pemakaman Tionghoa Cikadut. Rupanya di ujung pemakaman Tionghoa Cikadut terdapat 2 komplek makam keluarga, yaitu makam keluarga Yuan Hisuzaya dan satu lagi komplek makam pagar gede dari pasarean keluarga Raden Ahmad Salis, Kepatihan dalam Kaum Bandung. Dan sekaligus saya akhiri video ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.